Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di hari ini saya punya sedikit isu mengenai pertandingan antara Persija melawan Persib Bandung pada tanggal 30 Maret mendatang. Dan ada juga kabar apakah benar ada pemain Arema yang diisukan merapat ke Persib Bandung atau diminati oleh Luis Milla. Nah, untuk selengkapnya kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali buat teman-teman Boboto yang kemarin masih ada yang bingung mengenai AFC Cup ataupun Liga Champion Asia. Jadi biar tidak melenceng jauh dari tema hari ini, saya membahas sedikit saja dan selengkapnya bisa dilihat di video saya yang kemarin ya buat teman-teman. Mudah-mudahan yang masih bertanya nonton video kali ini, jadi biar lebih paham lagi. Baik, untuk AFC Cup kali ini, untuk di tahun ini khususnya tahun 2023 akan dimulai bulan Agustus sampai September. Jadi selama 1 bulan itu nanti ada pergelaran AFC Cup atau juga Liga Champion Asia. Jadi dua event ini mainnya di bulan Agustus sampai September tahun 2023 ini. Nah, untuk yang otomatis di tahun ini yang mewakili Indonesia itu adalah untuk Champion Asianya ada Bali United. Dan untuk AFC Cup-nya itu sudah murni ya milik Persib Bandung. Jadi yang diambil adalah juara tahun lalu. Jadi juara 1 Bali United yang tahun lalu, juara 2-nya Persib Bandung dan yang ketiganya Bayangkara FC. Nah, untuk posisi 1 otomatis masuk di Liga Champion Asia. Jadi gini, Liga Champion Asia itu sama dengan Liga Champion Eropa, kasta tingkat satunya. Lalu untuk juara 2 tahun kemarin kan Persib Bandung, sehingga otomatis langsung masuk di AFC Cup atau sama dengan UEFA Cup atau kasta keduanya liga tertinggi atau kompetisi tertinggi di benua Asia. Nah, jadi kalau Liga Champion Asia sama dengan Liga Champion Eropa, Piala UEFA di Eropa sama dengan Piala AFC di benua Asia gitu ya. Jadi ada kasta 1, kasta 2. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan bobotoh, apakah Persib masuk? Masuk. Jadi untuk tahun ini, tahun 2023 ini bulan Agustus sampai September itu Persib mewakili AFC Cup ya. Jadi tidak bingung lagi. Nah, bagaimana dengan format yang akan diadu gitu ya, juara 1 2 3 akan diadu lagi dengan juara 1 2 3 musim berikutnya, sehingga siapa yang akan mewakili Liga Champion ataupun AFC Cup tahun depan. Nah, ini berlaku untuk musim depan, teman-teman. Jadi bukan musim ini. Musim ini bulan Agustus sampai September itu sudah diisi oleh pemenang tahun kemarin. Namun, jika seandainya di musim ini, kan saat ini posisi pertama PSM, kedua Persib, ketiga Persija. Misalkan ketiga tim ini tidak berubah posisinya sampai akhir musim ini, nah, akan diadu lagi oleh pemenang musim berikutnya atau musim depan. Jadi musim depan itu dimulai kurang lebih bulan Juli ya menurut Ketua Umum PSSI, bulan Juli tahun ini akan mulai untuk Liga 1 kembali. Nah, itu juara tahun ini peringkat 1 2 3 akan diadu dengan pemenang musim berikutnya. Jelas ya. Jadi tahun depan baru itu ditentukan. Jadi Persib saat ini juara 2 belum tentu masuk di AFC atau Piala Champion Asia itu tahun depan belum tentu karena harus menentukan dulu nasibnya diadu dengan juara tahun depan atau musim depan peringkat 1 2 3. Jadi untuk tahun ini sudah Persib, tapi untuk tahun depan belum tentu walaupun Persib finish di 3 besar. Jadi ya biar nggak bingung, karena masih ada yang bingung katanya tahun ini sebenarnya siapa. Jadi tahun ini Persib, tahun depan belum tentu Persib walaupun tahun ini Persib posisi kedua.
insya Allah sudah agak paham lah sampai sini ya. Jadi biar nggak nanya lagi, takutnya masih bingung gitu. Mudah-mudahan bobotoh semua sekarang udah pada pintar lah, udah paham insya Allah. Nah ini juga saya masuk ke pembahasan berikutnya. Untuk saat ini manajemen masih menunggu, oh ini antara pertandingan besok Persija melawan Persib Bandung. Jadi saat ini manajemen Persib masih menunggu untuk venue laga antara Persija melawan Persib Bandung. Namun di sini saya akan mencoba mengabari isu yang kemarin yang belum sempat saya kabarin karena saya juga baru tahunya ya kemarin gitu. Jadi belum saya sempat kabarin. Nah, ini isunya adalah saat ini manajemen Persib memang belum dikabari antara venue-nya yang akan digunakan melawan Persija nanti apakah di GBK atau di Stadion Patriot Candrabaga. Nah, jika memang di GBK ini menurut Erick Thohir sendiri atau Ketua Umum PSSI sendiri, untuk GBK saat ini sudah diblok untuk semua event. Nah, ini juga kita belum tahu ya eventnya itu apakah event di luar sepak bola atau memang masih boleh digunakan untuk event sepak bola. Tapi menurut halaman resmi dari PSSI sendiri ya untuk GBK memang katanya sudah kemarin rumputnya udah hancur, udah segala macam. Jadi saat ini masih dalam tahap perawatan. Nah kalau untuk menilai 4 hari ke depan apakah rumputnya sudah bisa digunakan atau tidak kita juga belum tahu. Itu sesuai dengan panpel Persija saja nanti bagaimana cara menyiapkannya. Nah, tapi kalau kemungkinan besar jika tidak di GBK maka akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabaga yang mana 1 hari setelah digunakan tim nasional. Nah, di sini juga ada sedikit info yang baru saya terima kemarin. Ternyata dulu sebelum ditunda laga antara Persija melawan Persib Bandung, sebetulnya itu bisa saja main di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi. Namun ini isunya adalah untuk panpel Persija itu mengajukan ke pihak keamanan untuk meminta izin mengundang perwakilan daripada supporter tim tamu atau supporter Persib. Di sini memang tidak konsepnya sama dengan waktu itu Bobotoh datang ke Arema gitu ya. Nah mungkin disediain satu tribun khusus atau bagaimana, saya juga kurang tahu itunya. Namun infonya kayak gitu, makanya pihak keamanan tidak memberikan izin waktu itu, boleh menggelar pertandingan tapi tanpa penonton, ataupun kalau mau ada penonton tidak mengundang supporter tim tamu katanya gitu. Nah ini juga makanya panpel Persija kenapa masih kekeh di GBK karena akan katanya mengundang supporter tim tamu atau mengundang bobotoh sebagian, nggak gede, atau mungkin ya nanti gimana keputusannya atau bagaimana. Ya akhirnya kita berdoa saja yang terbaik, kalaupun diundang hanya pentolan-pentolan dari bobotoh ya mangga itu mah telangkung kumaha panpel Persijana we nya. Yang penting mah mainnya sudah ada venue-nya gitu. Mau ya di GBK oke, Persib mah mau di Stadion Patriot juga oke, ada tim tamu mah ikut ke tuan rumah gitu ya intinya. Jadi sedikit isunya adalah itu. Jadi kemarin kalaupun dengan penonton ya maunya panpel Persija tuh ngundang dari sebagian tim supporter tim tamu tapi tidak diizinkan, intinya begitu. Nah kabar terakhir mungkin ini sebagai intermezzo saja, atau mungkin buat teman-teman bobotoh juga pasti ada yang nanya. Jangankan teman-teman bobotoh, teman saya sendiri itu kemarin nanya juga gitu, sampai saat ini masih belum saya kasih tahu. Saya kasih tahunya cuma di video ini biar saya suruh nonton aja lah jawabannya. Jadi teman saya nanya, bener nggak sih itu pemain Arema katanya, atau ya kita sebut aja soalnya udah pada tahu lah teman-teman semua juga, katakanlah Evan Dimas gitu. Apakah benar Evan Dimas katanya sudah diminati oleh Luis Milla untuk musim depan ke Persib Bandung. Nah ini saya sempat diam dulu. Saya bilang nanti deh besok lihat aja, atau nanti saya tanyain dulu biar untuk pastinya, karena saya nggak mungkin ngejawab apa yang saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya tanya dulu
Sehingga untuk jawabannya mungkin buat teman saya juga bisa nonton saat ini. Jadi gini, untuk manajemen sendiri saya nggak bisa ngabarin rumor apapun karena memang belum ada rumor apapun. Itu poin pertama adalah belum ada rumor apapun pemain yang mendekat, pemain yang akan kemana-mana itu belum ada. Namun di sini digarisbawahi kalau untuk pernyataan kayak gitu itu kan katanya datangnya dari salah satu akun yang merumorkan itu. Nah, kita tidak bicara akun lain-lain. Dan selama ini saya juga di channel ini saya nggak pernah bicarakan channel orang lain atau tidak pernah membahas channel orang lain karena eh, ya ini saya hanya untuk mengedukasi saja, jadi bukan untuk merumorkan sesuatu atau seseorang gitu ya. Jadi kalau eh, informasi yang terakhir begitu, saya tanyainnya sama, apakah memang pemain Arema itu beneran mau direkrut Persib atau tidak. Info yang saya terima adalah kalau memang ini mah meureun ya meureun gitu. Kalau memang beneran itu Persib harus punya merelakan 3 pemain, dari 3 pemain ini 2 yang mesti dilepas katanya. Di situ ada siapa, bentar saya lihat dulu contekannya. Oh, ada Abdul Aziz, ada Erwin Ramdhani, dan Ricky Kambuaya katanya. Jadi kalau misalkan satu pemain Arema itu masuk, ya otomatis harus melepas 2 pemainnya karena ya terlalu banyak di posisi itu katanya. Tapi kalau memang katanya nanti tidak jadi merekrut atau ya mungkin kayaknya emang rumor ya pemain Arema datang ke Persib, untuk Luis Milla sendiri sebetulnya masih punya pilihan apakah ingin menambah lini tersebut atau lini gelandang dengan kuota pemain asing, karena kan musim depan kita tahu sendiri kuota pemain asing akan ditambah menjadi 4 ya, yang saat ini 3 pemain asing musim depan ditambah jadi 4, jadi masih ada 1 keunggulan. Kayaknya sih condongnya ke situ. Jadi untuk gelandang kayaknya ya 50-50 antara asing atau lokal. Tapi ya kalau saya pribadi ini mah saya pribadi gitu ya ngelihatnya memang condong ke asing karena untuk saat ini kan cuma ada Mark untuk pemain walaupun naturalisasi, tapi kan ya masih masih perlu pendamping lah. Kalaupun nanti ada kayaknya lebih condongnya ke asing daripada lokal, tapi kita nggak tahu lah pilihan Luis Milla nanti bagaimana. Jadi kalau ditanya apakah benar merapat itu kembali ke poin yang pertama tadi, manajemen belum ada rumor apapun di sana, jadi saya nggak bisa ngabarin apa-apa. Dan memang tidak ada juga rumor bahwa Evan Dimas ke Persib gitu, walaupun ya itu cuma sekedar isu-isu saja gitu ya, tapi di manajemen sendiri nggak ada untuk itu. Jadi ini sekali lagi hanya intermezzo saja buat teman-teman bobotoh semua ya, sekedar hiburan saja lah. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di weekend kali ini, dan mudah-mudahan menambah wawasan dan ada ilmu baru yang bisa diambil oleh teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.